Pak Dian silakan. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu. ya, Bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun, terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya, ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik. Ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian, pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul kan? Betul. Pak ya. Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah, kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih ketua. Masih ada, pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Nggak. Nah, belum ada. Jadi maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. Memang duitnya nggak ada. Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah sebentar ya, ini kita, itu ketua tolong. Sorry. Saya bicara dulu ketua itu. Kita bicara mekanisme dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua. Kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar kita sama bicara isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setujui ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin supaya nanti kita yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya. Aturannya boleh ndak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju ndak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu 1000%, saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden.
Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, baru setuju. nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Setuju. Cocok ya? Cocok. Baik. Nanti disimpulkan Silakan rapat kalau bisa, ada Tuan. interupsi soal lain, saya silakan. Sebelah kanan masih ada interupsi. Izin Pak Ketua. Interupsi pimpinan. Tolong, udah nyala tuh, ada nyala di belakang. Ya, silakan. Pak siapa nama? Pak Mori silakan. Izin Pak Ketua. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Catatannya Pak Ketua. Pertama, pengurangan DPU 81 miliar itu melebihi 8 triliun itu melebihi Pak. Itu melebihi daripada 16 efisiensi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Itu sudah DPU Pak. Yang kedua Pak, catatannya karena ini kita sudah tetapkan semua Pak. Ya. Kementerian Transmigrasi itu Pak. Belum. Ini sudah semua atau baru PU Pak? Izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak udah. Itu dari fraksi apa itu? Jadi gini, Pak ini Pak Mori. Telepati tadi. Nah, sebentar. Pak Mori. Tadi kan Bapak sudah bicara melebihi dari apa namanya 10 syarat efisiensi kan? Ada 16 syarat efisiensi. Mau melebihi mau kurang itu kewenangan pemerintah, Pak, bukan di kita. Masalahnya di situ. Tolong kalau saya salah saya dikoreksi Pak Menteri. Betul Pak Menteri ya? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya yang bisa kita bicarakan, kalau bicara maunya Pak, maunya saya lebih banyak dari maunya Pak Yanuar, udah pasti itu. Kurang nih Pak, susah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adian Napitupulu ya mengenai efisiensi anggaran ya, atau anggaran yang memang harus hemat ya, masalah anggaran di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu tadi seperti yang kita dengar ya, bagaimana kita membangun jembatan gantung kalau jalannya tak terbangun ya, bagaimana kita mau bangun ini kalau ini tidak terbangun. Jadi ya tadi disampaikan ya, kita harus siaplah berbohong setahun gitulah kira-kira ya, di dapil masing-masing kalau nggak salah tuh ya. Nah, kalau tadi jelas kita melihat apa yang sudah disampaikan, tentu ini jadi sebuah masukan juga kepada kita masyarakat Indonesia tentu dalam melihat bagaimana capaian pembangunan infrastruktur atau hal-hal yang lainnya ketika dilakukannya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Nah, tapi saya mungkin tidak akan jauh untuk ke sana ya, tentu saya coba melihat bagaimana penilaian dari kawan-kawan semua ya, masyarakat Indonesia dalam menanggapi ya, memberikan penilaian terkait cuplikan video sebelumnya yang sudah kita tampilkan. Yang pertama, kalau saya lihat dari Nurmala Dewianjani, mulai kepanasan dipotong anggarannya, tidak bisa korup banyak lagi. Trauma dana desa dihapus aja, setuju daripada dikorup, pangkas aja. Pangkas aja, benar Pak Presiden salah, gak ada yang bangun. Ya ini memang sebetulnya kalau kita melihat ya, sebagian besar dari pandangan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita-kita dari kampung misalnya ya, kita-kita yang dari desa ya, ada kalanya kita melihat misalnya anggaran dari pusat turun ke desa sekian miliar misalnya, sekian ratus juta misalnya, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri misalkan di pedesaan kayak nggak ada nggak ada semacam, kita katakanlah infrastruktur misalnya, atau perbaikan-perbaikan jalan dilakukan, atau misalnya bantuan-bantuan misalnya, atau ada ingin beli semacam alat-alat untuk
pertanian misalnya, ya, atau mungkin kepada masyarakat itu seperti apa ketika terjadi suatu banjir, membangun tempat pembuangan atau apapun itu. Yang jelas mungkin banyak dari kita memang ya it's okay, pangkas-pangkas saja lah. Toh juga nanti ketika tidak dipangkas dananya dikeluarkan sekian-sekian tapi malah dikorupsi. Dan itu kan banyak juga pandangan dari masyarakat Indonesia. Dan kalau perihal hal ini sebetulnya ya apalagi saya fan-fan aja. Pemangkasan, penghematan dilakukan itu ya hal yang wajar dan memang itu harus dilakukan juga. Ya, memang ada kalanya melihat pada sisi-sisi yang lain juga, pada kepentingan-kepentingan untuk rakyat misalnya, atau kepentingan untuk misalnya anggaran untuk rapat DPR di gedung mewah misalnya, atau di hotel atau apapun itu misalnya, atau kunjungan ke luar negeri dibatasi seperti yang disampaikan oleh pidato presiden gitu ya, dan yang lainnya. Tapi kalau jalan-jalan pakai uang sendiri ya nggak apa-apa, kan dulu kan kata beliau seperti itu ya. Jadi nggak salah jika memang kita masyarakat gitu ya, warga negara misalnya, ya oke, pangkas-pangkas lah misalnya seperti itu. Khususnya kita-kita yang ada di pedesaan, teman-teman ya. Saya juga menyadari hal itu kok. Jalan sampai 5 tahun nggak beres-beres, bayangin aja coba. Padahal tiap tahun kan anggaran ada tuh kalau nggak salah tuh. Tapi udah 5 tahun jalannya nggak bagus-bagus. Ini kan ngaco banget kalau kayak gitu. Ya mending dipangkas aja sekalian kayak gitu. Toh juga kita nggak menerima yang di bawah, kan gitu problemnya gitu ya. Dan sekarang baru diperbaiki kemarin itu, baru setahun yang lalu baru jalannya diperbaiki. Itu pun belum semua. 5 tahun loh ya. 5 tahun, bayangin coba, bisa buat lele di situ ya. Jalannya berlubang-lubang besar ketika datang hujan, airnya ada di dalam ya semacam kolam-kolam lah, kolam di jalan gitu ya. Kita buat aja lele mungkin hidup tuh kalau nggak dicuri orang lagi. Oke, kita lihat coba di sini ya. Makan gratis, banyak masyarakat kecil ikut menanggung beban yang tidak tahu apa-apa. Demi makan bergizi gratis, susu bumil dan lain-lain, membuat carut marut anggaran kementerian bahkan pemerintahan sepenuhnya. Makanya jangan omong-omong dulu tanpa perhitungan yang jelas. Ternyata benar si Abah 11 dari 100. Selalu is the best. Bang Adian, PDIP tetap jaya, negarawan nasionalis. Bung Adian emang the best of the best, semangat terus. Adian menyuarakan kebenaran dan keadilan. Pemerintahan 10 tahun sebelumnya telah membuat negara menjadi bokeh atau mungkin bangkrut. Bisa saja. Memang sebetulnya kita harus melakukan efisiensi anggaran itu, teman-teman. Mau nggak mau memang kita harus melakukan itu. Ya karena kita sadar juga bahwa kondisi APBN kita memang katanya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi ya memang harus dilakukan. Ya terlepas banyak yang setuju atau banyak yang setuju atau tidaknya, ya memang harus dilakukan. Nanti ketika misalnya sudah pulih kembali, mungkin anggarannya dikembalikan seperti biasanya atau mungkin ditambahkan lagi dengan catatan gitu ya, prokernya apa, program kerjanya apa, perhitungannya bagaimana, ini anggarannya dibuat untuk apa, ya itu harus jelas. Jangan sampai terjadi lagi kebocoran-kebocoran yang mungkin selama ini kita melihat betapa menghambur-hamburkannya anggaran di pemerintahan sebelumnya. Coba kita lihat, hutang kan banyak banget. Banyak banget hutang negara kita. Karena siapa? Karena Pak Jokowi. Karena beliau dulu ya memang membangun infrastruktur dan lain sebagainya, membangun jalan tol dan lain-lain, tapi dengan berhutang. Dan siapa yang membayar hutangnya ketika beliau sudah selesai menjabat sebagai presiden? Ya masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo sekarang ini adalah melanjutkan, bukan melanjutkan sebetulnya, memang ada program lanjutan juga, tetapi Pak Jokowi mewariskan hutang yang menumpuk
kepada pemerintahan saat ini. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden saat ini, ya bagaimana beliau dengan strategi politiknya atau mungkin hal-hal yang mungkin sebagai presiden harus memikirkan bahwa ini harus seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Jadi mau nggak mau memang ketentuannya ya seperti itu mungkin saja gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, pemangkasan DAK untuk kami di Kabupaten Sika ada 21 M, padahal di Kabupaten Sika Provinsi NTT sangat membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan rusak berat, sekolah-sekolah di desa rusak berat, ATK di dinas, OPD di Pangkas, dana desa dikurangi, perjalanan dinas di desa, kota, kabupaten dipangkas, semua hanya ingin makanan bergizi gratis. Banyak yang akan jadi korban. Ya, itu juga salah satunya juga. Banyak mengatakan bahwa ini karena ini nih. Jangan karena hanya satu program saja terpenuhi, program lain tak terpenuhi. Nah, itu juga yang menjadi banyak kritikan dari teman-teman ya. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Silahkan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.